Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat Natal. Shalom buat kita semuanya. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Natal tanggal 25 Desember 2025 ini. Semoga Natal ini membawa penghiburan yang nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Karena Yesus lahir. Ingat dan camkan baik-baik, Yesus lahir. Berita Yesus lahir ini bukan hanya berita pengulangan semata saja, tapi ini terus mengingatkan kita bahwa ketika Yesus lahir, Sang Juru Selamat yang memberikan pengharapan yang baru, yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan, sedang berada di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Engkau bukan lagi orang yang tersisih sendiri, tapi engkau bersama dengan Tuhan dalam pelukannya ketika Dia datang melalui kelahirannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita Lukas 2 ayat 1-7 dengan topik buat kita kelahiran Yesus. Mari saya bacakan firman Tuhan ini kepada kita, mari dengarkan baik-baik. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Natal, Yesus lahir. Dan di situ dikatakan palungan. Sekali lagi saya mau katakan palungan. Apa itu palungan? Tempat makannya hewan. Apa yang mau kita refleksikan saudara-saudara dari kata palungan itu? Palungan itu tempat bagi mereka yang terabaikan. Camkan baik-baik, palungan itu tempat bagi mereka yang terabaikan. Itu yang saya katakan tadi saudara-saudara, bila engkau merasa sendiri dan engkau merasa tertolak dalam kehidupanmu, ingat, Yesus sendiri sudah lahir di palungan itu sendiri. Dan Dia sudah mendahului kita dalam banyak hal. Makanya mari kita bersuka cita saja, gembira saja. Yesus Sang Juru Selamat, Dia adalah Allah yang pencipta itu saja, juga harus tertolak, abaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernahkah Anda merasa bahwa dunia ini terlalu penuh sehingga Anda tidak punya satu tempat atau satu sudut pun yang tersisa untuk kita? Atau pernahkah Anda merasa sudah berjuang sedemikian rupa, namun tetap terabaikan? Suara kita tidak dipedulikan, dan kehadiran kita diremehkan, dan seolah tidak berarti. Kalau engkau pernah mengalami hal seperti itu, itulah palungan ini saudara-saudara. Ini yang mau diingatkan kepada kita. Makanya Natal itu mengingatkan kita bahwa Sang Juru Selamat itu benar-benar bisa merasakan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Jadi bersukacitalah. Engkau bukanlah orang satu-satunya yang mengalami penderitaan itu. Hari ini di bawah terang Natal kita diingatkan bahwa perasaan tiada tempat itu pun dirasakan oleh Sang Pencipta semesta. Di Betlehem
Maria dan Yusuf berjalan di tengah kerumunan yang asing, mengetuk pintu demi pintu yang tertutup itu. Mereka berjalan, mengetuk pintu yang tertutup itu. Dengan hanya satu jawaban yang mereka dengar terus-menerus. Tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengarkan ini baik-baik. Natal adalah jawaban Tuhan bagi setiap hati yang merasa tersisih. Jika hari ini Anda merasa menderita, lelah, diremehkan, ketahuilah bahwa Tuhan juga tidak datang dalam kemewahan yang luar biasa, melainkan dalam kerendahan yang sederhana sekali, dan dalam kerendahan yang memeluk kita dalam kehangatan. Sekali lagi saya mau katakan, Dia sudah terlebih dahulu mengalami pergumulan yang Anda alami, agar dalam kelemahan kita semuanya, kekuatan Tuhan menjadi nyata, dan setiap kita boleh memandang kepada Yesus Kristus yang lahir itu, dan hati kita terhibur dan bersuka cita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang mau kita dengarkan melalui firman Tuhan ini? Apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini? Yang pertama, menderita karena kekuasaan. Rencana Tuhan dalam kelemahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, acap kali kita mengalami penderitaan karena kekuasaan, karena pemimpin, karena kebijaksanaan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin kita. Yusuf dan Maria harus menempuh perjalanan jauh yang melelahkan hanya karena perintah sensus dari Kaisar Agustus. Mereka juga mengalami penderitaan. Sama seperti kita, acap kali kita sering mengalami pergumulan. Gereja tidak bisa dibangun. Gereja atau orang-orang tidak bisa beribadah. Ada begitu banyak hari ini yang ketika kita mau Natal dihambat oleh orang-orang yang intoleran, yang tidak bisa bertoleransi dengan agama kita. Mereka hanya mau mementingkan diri kita sendiri. Saudara-saudara, sama seperti Maria dan Yusuf yang tampak seperti bidak catur yang digerakkan oleh penguasa dunia ini dan mengalami pergumulan, kesakitan, demikian juga dengan kita. Tapi saudara-saudara, ini yang mau disampaikan penghiburan Tuhan ini kepada kita. Seringkali kita merasa menderita karena situasi luar, baik itu ekonomi, baik itu kebijakan, atau tekanan atasan. Namun Natal mengajarkan bahwa di balik tangan besi manusia ada tangan kasihnya Tuhan. Jangan kecewa. Kalaupun orang punya kuasa dengan tangan besinya, tapi ada tangan kasih Tuhan. Tangan kasih Tuhan yang lembut itu akan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Jangan mau menderita dengan apapun yang dilakukan oleh orang kepada kita. Sama seperti Maria dalam kelemahannya, yang sedang hamil tua dan kelelahan. Begitu juga dia menderita. Tapi dia harus melakukan apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan kepada hidupnya. Dia harus menjadi ibu bagi Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan kita. Dan dia harus tertolak dan terpaksa dia harus melahirkan di kandang domba itu. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kita, atas hidup Anda. Bahkan saat kita merasa bahwa kita tidak berdaya sekalipun, Tuhan punya kendali. Ingat itu. Sekalipun Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita tetap kuat. Ada tangan kasih Tuhan
Camkan itu baik-baik. Itu yang menghibur kita dengan lembut. Jamahan tangan Tuhan itu, berkatnya itu bisa meneduhkan, bisa menenangkan, bisa memberikan kedamaian yang luar biasa di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat itu. Terimalah tangan kasihnya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, bukan soal kemegahan, tapi arti kehadiran. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu bukan berbicara soal kemegahan, bukan berbicara soal kegemerlapan, tapi makna daripada kehadiran Kristus itu di tengah-tengah orang-orang yang mau diselamatkan, di tengah-tengah orang-orang yang mengalami penderitaan. Itu yang sangat-sangat berarti dan bermakna dalam kehidupan kita ini. Itu makna daripada Natal itu sendiri. Jangan lupa, hati-hati. Kadang-kadang Natal kita selalu maknai dengan makan-makan, dengan baju yang baru, dengan kegemerlapan, sukacita yang luar biasa. Bukan itu maknanya, tapi kehadiran Tuhan itu yang menyentuh hati kita. Itu yang paling penting. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dunia mencari tanda kebesaran melalui mahkota emas dan istana yang megah. Namun ingatlah, Yesus lahir dibungkus di lampin kain yang sederhana. Natal bukanlah soal kemegahan atribut, melainkan soal kehadiran. Dunia mungkin meremehkan Anda karena Anda tidak memiliki jabatan atau harta. Namun camkan ini baik-baik. Di mata Tuhan, keberartian hidup bukan ditentukan oleh apa yang Anda miliki, melainkan oleh siapa yang tinggal di dalam Anda. Itu yang paling penting. Apa yang Anda miliki itu hanya faktor pendukung, hanya faktor hal yang biasa saja. Tetapi apa yang ada di dalam Anda itu sendiri, itu yang sangat berarti. Nah, Yesus hadir di palungan untuk membuktikan bahwa kemuliaan sejati ditemukan dan dalam ketulusan dan kerendahan hati. Kehadirannya dalam hidup kita jauh lebih berharga daripada pengakuan dunia ini. Makanya jangan cari-cari pengakuan akan dirimu. Tidak usah. Yesus sendiri tidak mencari pengakuan. Tetapi dia memiliki arti yang luar biasa. Di mana dia berada, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada kedamaian. Bukankah itu yang paling penting? Ada banyak orang memiliki segala-galanya, memiliki jabatan, memiliki keterkenalan, memiliki semuanya di dunia ini, tapi hatinya penuh dengan kekosongan. Hatinya justru hancur, hatinya tidak bahagia. Ingat, gak perlu, bukan soal kemewahan, tapi makna kehadiran Kristus. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, ini yang saya katakan dari permulaan tadi, pada pembukaan. Realita tidak ada tempat. Saudara-saudara, kita harus mengakui, memahami, dan menerima realitas kehidupan dalam kehidupan kita ini. Sering sekali tidak ada tempat bagi kita. Tidak ada tempat bagi orang-orang yang biasa-biasa, bahkan bagi orang-orang yang benar. Kadang-kadang tempat itu habis hanya untuk orang-orang yang tidak berguna sebenarnya. Bahkan kita sendiri, orang yang mencintai Tuhan, harus dikeluarkan dan dicampakkan, diabaikan. Tapi biarlah kita tidak memiliki tempat di dunia ini, tapi kita memiliki tempat bagi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan tadi di 7b, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah tumpangan.
Inilah puncak dari perasaan terabaikan itu. Yesus ditolak, bahkan sebelum ia menghirup udara dunia yang pertama kalinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika hari ini Anda merasa tidak dipedulikan atau disingkirkan oleh lingkungan Anda, ingatlah bahwa Yesus adalah Tuhan yang sangat-sangat solidaritas. Ia tidak asing dengan penolakan. Ia memilih tempat yang paling rendah, yaitu palungan itu, supaya ia bisa menjangkau setiap kita yang berada di tempat paling bawah sekalipun. Menjangkau saya, menjangkau Anda yang menderita, bahkan mungkin miskin dan tertolak dunia. Penolakan dunia terhadapnya menjadi pintu penerimaan Tuhan bagi kita. Dia tertolak, tapi justru itu jalannya. Dia menerima kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan berputus asa. Natal adalah bukti bahwa Tuhan tidak hanya melihat penderitaan kita dari sorga, tetapi ia turun dan merasakannya. Tuhan merasakan penderitaanmu. Dia bahkan bisa merasakan kepedihan hatimu. Dia bisa merasakan air matamu yang terus terjatuh dari pelupuk matamu. Bahkan hatimu yang sedang hancur karena orang-orang sudah pergi meninggalkan engkau. Dan penderitaan apapun, dia hadir, dia mengerti itu. Oleh karena itu, jangan berputus asa. Saat Anda diremehkan, ingatlah sang bayi di palungan itu. Saat Anda menderita karena ketidakadilan, ingatlah Yusuf dan Maria yang taat di tengah tekanan penguasa. Saat Anda merasa tidak tempat, ingatlah bahwa Yesus sedang menyediakan tempat bagi Anda di dalam kerajaannya yang kekal itu. Bukankah itu yang mau kita cari dan mau kita tuju? Biarlah Natal ini terus mengingatkan kita bahwa tempat kita ada di sorga. Ingat, selalu saja ada kurang satu lagi. Selalu saja ada satu tempat di sorga. Ketika ada orang yang mau masuk, Tuhan pasti menyediakan satu tempat. Ketika ada orang yang mau masuk, Tuhan pasti menyediakan satu tempat. Kalau di dunia ini, seakan-akan semua dunia ini penuh, sekalipun dunia ini begitu luas, tapi seakan-akan penuh. Tapi kalau di sorga, selalu ada tempat buat kita. Saudara-saudaraku, Natal tahun 2025 ini adalah pesan bagi setiap jiwa yang lelah. Anda tidak sendirian. Tuhan kita telah melewati jalan sunyi itu terlebih dahulu, mendahului kita semuanya. Palungan adalah bukti bahwa tidak ada situasi yang terlalu hina bagi Tuhan untuk hadir dan berkarya. Bangkitlah dan jangan berputus asa, sebab Sang Mesias yang lahir di tempat yang terabaikan itu kini berdiri di samping Anda untuk memberikan kekuatan yang baru bagimu. Maknai Natal. Tuhan lahir dan Tuhan berada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Natal, Yesus lahir. Dia lahir bukan saja di dunia ini, tapi dia lahir di dalam hati kami. Sehingga dia bisa mengerti, bisa merasakan, dan bisa juga memahami kelemahan, penderitaan, kesusahan, bahkan pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Bahkan ketika kami mau sudah berputus asa, Tuhan, Engkau mengerti akan kelemahan-kelemahan kami. Kuatkan kami. Yesus lahir untuk mengangkat kami dari kehidupan yang kelam, memberikan sukacita yang luar biasa. Terpujilah Engkau Allah yang sudah menebus kami dengan kelahiran anak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat Natal, tetap semangat. Tuhan Yesus mengasihimu. Salam.